bisa dilakukan nggak kira-kira di Indonesia? Bisa diulang dong. Aktif. Oke. Yo, what's up, yo? Kembali lagi bersama OMK Surabaya, Bambla Indonesia. Mas, kok baju ini kemarin foto ya, Mas? Oh iya, aku nduwe akeh. Hilang tuh sih. Ya pitu persis. Itu persis. Nodae nang kene foto. Oke. Kita hari ini spesial banget ya. Kita baru episode kedua ini dapat hibah. Oh ya? Iya. Iya, no kopi nih ngene. Oh iya, boleh. Baru episode kedua wis Baru properti wis semakin lengkap loh kita. ono mic, terus ono lampu. Ini lampu sumbangan dari Gubernur Jawa Tengah. Ganjar Pranowo. Oke, ini laptop Laptop ini dikasih umat. dikasih umat. Setelah dia lihat episode pertama itu, Ya, masuk kan laptop. Kasih. langsung kasih umat. Kasih umat. Ini Itu mic-nya dari siapa? Kamu yang tahu? ini mic-nya dari Monsinyur. Insinyur Surabaya. Iya, Monsinyur Vincent Sustikno. Jadi kemarin dia lihat video kita terus kok suaranya ada sih? Ya, mic gitu. Ya, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang spesial karena kemarin kan kita bahas soal iman yang naif gitu. Gimana kita gak mau dengerin pemerintah gimana dan kawan-kawannya. Nah, sekarang kita akan ngomong soal ya apa? Besok Minggu ini kan besok 3 hari lagi kan hari Minggu. 4 hari. Dari 4 hari kan hari Minggu. Nah, terus gimana kita mau melaksanakan misa ini? Oh iya ini ibu mertua saya juga sudah tanya Sudah lah. minggu besok misa gak? Ya saya jawab iya misa. Terus, tapi kan pasti kan tanya, terus gimana? Iya Sehat gak? Orang-orang pulang sakit. iya di beberapa gereja sudah ada anjurannya rata-rata yang umum ya sama kayak pemerintah itu ya, yang sakit nggak usah ke gereja nggak apa-apa, tidak perlu merasa berdosa. Ada kalimat tidak perlu merasa berdosa. Terus yang habis melancong dari luar negeri itu disuruh istirahat di rumah. istirahat dulu, kamu habis dari Sumenep apa Itu luar negeri ya? luar pulau habis dari luar negeri itu ya enggak di rumah dulu aja, atau sakit luar negeri, atau yang mungkin habis berinteraksi atau dengan pasien yang positif corona. jadi ya enggak apa-apa, di rumah aja enggak apa-apa. Nah, itu apakah gereja itu sudah mengeluarkan surat atau himbauan atau Keuskupan Surabaya? Kalau Keuskupan Surabaya belum kan, tapi beberapa gereja di Surabaya kan sudah ya. Sudah larang main kartu. Nah itu nang pos ronda. Iya beberapa gereja kan sudah mengeluarkan itu ya. Kalau teman-teman kita yang Muslim malah lebih tegas ya, mau sholat Jumat Diadakan. nggak berjamaah nggak apa-apa, boleh di rumah. Terus karpet dibersihkan, Ya, rumah dibersihkan, isinya ya, ngungsi. Ya. Nah, Jadi nggak apa-apa, bisa di rumah nggak apa-apa. bisa di rumah nggak apa-apa. Masih dimungkinkan. Nah, tapi kan ada orang-orang yang gak iso iki, aku Minggu pokoknya harus ketemu Tuhan titik ya. Ini kebetulan kemarin hari Minggu tanggal 15 itu Katedral Jakarta sudah memulai misa online, misa live streaming. Jadi Nanti beritanya muncul di sini. mute. Nah ini Oke. misa online di Katedral Jakarta. Nah, itu berarti misa Romo ini sendirian berarti. Enggak, ya ada yang Oh. datang. Jadi dia angkat dewe ya. Iya lah, dibalas-balas dewe lah. Tuhan sertamu Dan serta enggak ya, ada umat yang hadir, tapi itu direkam lalu disebar lewat internet, jadi orang masih bisa di rumah.
Nah terus yang puncak tertinggi misa itu kan Mbah Komuni, betul ya? Nah, Amin. Nah itu ya. maksudnya Ya kan kita, nah ya boy, gimana kan kita harus menerima komuni baru afdol itu misa. Iya, kita kemarin kan juga sudah tanya-tanya ya. Iya, tanya-tanya ke beberapa pastor juga soal komuni di rumah. Ternyata memang ada landasannya. Ada misalnya kemarin kami tanya ke Romo Didi, ada seruan dari Paus bahwa misa di rumah itu juga dimungkinkan, ada namanya komuni spiritual komuni. Itu dari Paus. Lalu ada seruan uskup-uskup di Filipina. Nah, ini bedanya. Muncul di sini. Seruan uskup-uskup di Filipina untuk misa di rumah, dan digarisbawahi soal apa tadi? Tolong tunjukkan. Oh iya. Nah ini. Ada seruan di bagian yang terakhir itu. Jangan hanya melihat. Jangan hanya nonton. Waktu kalau Anda ikut misa online, jangan hanya nonton misanya, tapi bergabunglah lewat doa, seru-seruan, merespon dan ikut bernyanyi. Pada saat komuni ada yang namanya spiritual communion, act of spiritual communion. Ya saya juga belum tahu bentuknya, tapi kira-kira ya seperti menerima komuni tapi secara kasat mata. Batin. Ya gitulah. Terus apakah misa online ini bisa nggak dilakukan di Indonesia? Ya setahu saya yang kemarin di Katedral Jakarta itu live streaming. Ada temanku yang nge-share live streaming itu. Kalau di Surabaya belum tahu tuh. Tapi sudah ada seruan itu berarti dimungkinkan. Sing tak bayangno nanti waktu pekan suci itu. Hari suci ya. Hari suci nanti ada, biasanya kan OMK itu suka ada visualisasi jalan salib itu, terus di streaming juga. Kalau sing nonton ya opo gitu. Sepi. Terus kira-kira kalau online gitu Masnya mau nyoba? Iya koyo aku tak bisa nang omah ya. Ojo Mas. Gak iso, ini kan hanya kondisi tertentu. Kondisi spesial. Ya toh? Nah jadi ya untuk ini aja gak boleh. Masa kata misa turu. Saiki dulu tidurnya kan diri. Saiki turune di kasur. Oh iya. Misa. Iya, kalau misa di rumah malah disambi kora-kora. Gak sopan. Sambil ngisi. Ya untuk keadaan darurat yang bisa di rumah aja untuk keadaan darurat dan untuk antisipasi. Tapi lek merasa yakin itu tadi, yakin sehat, terus tidak berpergian luar negeri, tidak berinteraksi dengan pasien, terutama PDP itu ya, pasien dalam pengawasan, yo gak apa-apa ya wis. Misa. Tapi yo ojo masuk. Tambah nyebar. Ditangkap satpam. Nah, dan hari ini ada berita yang spesial. Oh iya. Padahal kan kita kemarin udah ngomong, ya kita harus mengikuti perintah pemerintah, aturan pemerintah. Tapi hari ini ada berita yang heboh, ya toh, yang menghebohkan sejagat raya ini. Soal tabisan uskup di Ruteng. Iya, hari ini Kamis ya. Hari ini. Nah, gimana ini? Padahal kita sendiri orang Katolik yang kemarin ngomong bahwa kita tidak boleh bukan melanggar ya, tapi kita harus mematuhi aturan. Tapi ini dilakukan di Ruteng. Dan kalau nggak salah, bagian yang berwenang di NTT itu sudah mengingatkan ke panitia supaya upacara tabisan itu ditunda atau diundur. Tapi masih bersikukuh. Tapi ternyata masih tetap dilangsungkan hari ini, hari Kamis tanggal 19. Tetap dilangsungkan, dan itu ada ribuan orang yang datang. Jadi ya itu
protesnya itu karena itu kita ini disarankan untuk tidak di keramaian kok malah gereja Katolik malah bikin acara keramaian. Nah terus gimana tanggapannya, bagaimana? Apakah itu diafdolkan oleh gereja atau Kalau kamu sendiri gimana? Ayo coba sekarang. Menurutmu gimana? kalau menurut saya kan ya itu tadi di online kan saja. Oh harusnya di online. Harusnya di online kan aja. Tapi mungkin di sana nggak terlalu bagus ya. Oh ya sinyalnya. Sinyalnya nggak terlalu Sinyalnya bagus. kan naik turun kan banyak jurang. Di Manggarai kan masih tinggi-tinggi gitu, Iya. bukit-bukit gitu. Nah tapi kita juga nggak tahu. Jangan-jangan di sana misalnya itu duduknya 1-2 meter, jadi berjauh-jauhan. Jangan dari aturan begitu, semua harus pakai masker. Oh kalau nggak salah sudah ada antisipasi dari panitia juga. Jadi yang umat yang hadir itu ya dicek suhunya kayak di Surabaya siap. gitu, dicek gitu. Tapi ya tetap banyak yang protes karena itu ada ribuan. Dan corona itu kan orang yang terjangkit itu dia tetap merasa sehat. Nah itu masalahnya. Ya. Kita nggak tahu nggak mana tahu. yang sehat, mana yang sudah terjangkit. Jadi ya banyak yang menyesalkan kegiatan itu. Tapi ya kalau saya sih ya sudahlah itu apa kilaf lah. Ya mau gimana lagi yes. Kilaf ya pasti banyak pertimbangan ya. Iya Kenapa pasti itu- banyak pertimbangan. Kenapa itu tetap dilangsungkan? Ya kalau saya sih merasa malu. Saya sebagai orang Katolik malu. Malunya di mana? Malu karena pemuka uskup-uskup yang hadir di situ ya tidak ada satupun yang mengingatkan loh, maksudnya ditunda dulu. Tabisan kan bisa ditunda. Masa Tuhan nggak setuju lah? Tabisan ditunda kan nggak mungkin. Tabisan tuh masih bisa ditunda. Masih bisa ditunda ya? Iya sampai kondisi sudah stabil. Catering dibatalkan nggak apa-apa. Malah kalau perlu cateringnya nggak usah dibatalkan, dibagikan ke Bagi-bagi ke umat. Nggak apa-apa yes. Memang kondisi darurat ya kan. Masalahnya itu uskupnya itu sudah sepuh-sepuh itu loh. Sudah sepuh-sepuh. Sepuh-sepuh. Padahal Dan yang corona itu menjangkiti orang yang Sepuh-sepuh. sepuh 60. 60. Ya yang orang-orang Manggarai masih bisa futsal. Masih kuat-kuat. Terus kok gak bisa. So, pulang dari upacara itu nomor terjangkit. Terjangkit. Menyesalkan ya. Kalau saya sih ya memang saya pribadi saya mengakui itu kesalahan wis kilaf tapi kalau di Katolik itu kebiasaannya wis ojo rame-rame. Wis ojo digede-gede no wis ya wis. Memang itu kesalahan. Muga-muga karena sing parah karena terjangkit. Ya. Terus, kalau ada yang terjangkit di Manggarai jangan ke Surabaya ya. Jadi tetap di Kono. Tetap di Tanjung Perak. Enggak apa-apa kalau Tanjung Perak. Terus mana diperiksa pulang mana? Oke, jadi kesimpulan hari ini itu kita mungkin akan diberlakukan soal misa online itu. Lalu teman-teman yang merasa sakit silakan istirahat di rumah. Nggak perlu merasa berdosa Ya, karena benar. tidak. Karena kan memang kan biasanya yang merasa berdosa ini yang biasanya jadi dilema. Ada anjurannya itu kalau nggak salah dari paroki Algon. Nanti muncul di sini. Ini. Oke. Ada tidak perlu merasa berdosa. Tidak perlu merasa berdosa. Terus mungkin kalau misalnya di Surabaya mau diberlangsungkan misa online, ya kita tonton sama-sama. Iya. Dan jangan lupa subscribe. Terus usul tema yang mau dibicarakan. Oke, silakan komen di bawah. Nanti tema apa aja nanti kita bisa bahas. Tapi yang Katolik ya, yang Katolik. Jangan yang Katolik. Ini kan OMK. OMK. Orang muda Katolik. Surabaya. Iya, sekitar Uskupan Surabaya. Oke. Ojo OMK Chicago kali. Jika aku gak iso ya. Gak ngurus. Oke, sekian bincang-bincang kita pada hari ini dan tungguin video-video selanjutnya dan sampai jumpa. Oke.